nanya dong. Boleh. SIRS itu apa sih? Terus dia tuh tanda dan gejalanya tuh kayak gimana? Oke. Aku jawab seingatku ya. Oke, jadi SIRS itu adalah sebuah singkatan di mana kepanjangan dari Systemic Inflammatory Response Syndrome, di mana keadaan tersebut ditandai dengan 4 poin. Yang pertama ditandai dengan suhu atau temp, di mana dia di atas 38,0 derajat Celcius atau di bawah dari 36,0 derajat Celcius. Yang kedua dari heart rate. Apabila heart rate terhitung di atas 90 kali per menit, maka bisa disebut sebagai kategori SIRS. Lalu yang ketiga bisa juga dari pernapasan, yaitu pola napas di atas dari 22 kali per menit, atau dari hasil pemeriksaan analisis gas darah di mana dia menunjukkan PCO2 yang rendah atau asidosis. Lalu yang terakhir bisa dari pemeriksaan laboratorium, yaitu leukosit yang menunjukkan leukositosis atau di atas dari 12.000, atau leukopeni kurang dari 4.000. Oh, 4.000 ya. Nah, SIRS itu baru bisa kita diagnosis apabila dari 4 poin tersebut minimal ada 2 kriterianya. Jadi kalau misalnya memang sudah terdapat 2 poin dari 4 poin di atas, maka sudah bisa kita sebut SIRS. Dan selanjutnya kita evaluasi lagi apakah dia SIRS itu bisa menjadi sepsis atau cuma di SIRS aja. Berarti intinya SIRS itu ada, maksudnya letak utamanya banget itu banyak di tanda-tanda vital ya, Yang ya? Ya, lebih banyak di tanda vital, walaupun ada beberapa di hasil pemeriksaan laboratorium. Ya, itu didukungnya kan. Ya. Tapi kalau yang intinya tadi itu kan 3 poin itu kan di tanda-tanda vital semua kan, Yang? Ya, betul. Makanya di sini untuk mendiagnosis apakah seorang pasien itu SIRS atau tidak, kita sebenarnya tidak perlu menunggu hasil laboratorium karena dari klinis sudah bisa kelihatan. Dan sudah mewakili ya, karena tadi kan 2 ya. Ya. 2 poin dari 4 poin itu sudah bisa dikatakan SIRS ya. Sama aku mau nanya juga Yang kan pada penilaian untuk apendisitis akut, selain pemeriksaan fisiknya kan yang Rovsing sign, obturator dan lain-lainnya, itu kan ada Alvarado score kan. Nah itu Alvarado score-nya itu apa-apa aja sih yang kayak gejala, terus labnya gitu, terus bisa dikatakan pasien tersebut memang apendisitis itu kalau skornya berapa? Jadi sebenarnya untuk memudahkan seorang dokter menegakkan diagnosis apendisitis akut, biasanya memang ada jembatan keledai atau istilah-istilah kata kunci untuk mempermudah kita menegakkan diagnosis. Salah satunya adalah dengan Alvarado score, atau bisa juga dengan istilah lain Mantrels atau apalah pokoknya istilahnya. Tiap tempat itu beda-beda dia. Memang posisinya di sini juga dari aku pribadi lupa-lupa ingat sih sebenarnya. Cuman ada beberapa memang yang paling penting dari Alvarado score ini adalah klinis, di mana pasien tersebut mengeluhkan nyeri di bagian sias atau di bagian perut kanan bawah. Nah, pada saat dia ada nyeri di situ, rasanya kalau nggak salah sudah 2 poinnya, tapi nanti bisa kamu cari lagi. Lalu selanjutnya kita lakukan penekanan di daerah nyeri tersebut, dan dia kadang-kadang bisa ada nyeri alih atau bisa juga ada nyeri lepas. Nyeri alih itu maksudnya nyeri berpindah gitu nyeri ya? berpindah ya, nyeri berpindah ke kuadran dari perut yang lain. Terus ada juga nausea and vomiting, mual muntah. Terus ada juga demam, leukositosis juga ada, sama shift to the left atau shift to the right ya harusnya. Shift to the left sih, ingat aku sih yang neutrofil bergeser ke kiri kan kalau bahasa Indonesianya. Itu sih kalau dari aku sih ingatnya itu sih, nggak terlalu banyak ini lagi sih, nggak terlalu banyak ingat. Tapi total skornya tuh berapa Yang? Kalau nggak salah di atas 7 itu dia yang memang apendisitis akut, kalau nggak salah tuh.
Mungkin bisa nambahkan kamu? Ya kalau ya benar aja kata kamu yang Alvarado score-nya itu, tapi kan sekarang ini simpelnya sih kayak mau di tabelnya itu sudah dijelaskan, bukan dijelaskan, sudah dibagi banget yang mana symptoms, yang mana signs, yang mana lab. Jadi itu aja sih yang jadi mempermudah jadi gitu ada tuh. pembagiannya ya, Ya, tapi dalam satu tabel itu masih, kalau dulu kan langsung dalam satu tabel tuh semua gitu kan. Meskipun ya sebenarnya berurutan aja sih dari simptom, sign dengan lab. Cuma sekarang tuh lebih ada keterangannya lagi gitu loh. Simptomnya tuh tadi kan kayak nyeri berpindah, terus nyeri mual muntah, anoreksia. Habis itu demam ya. Terus sign-nya juga ada mic burning. Ada apa tuh namanya? Lagi ada 3 sih di situ tuh, aku lupa juga tadi ada, tapi ada aku tulis sudah. Sama itu labnya tadi tuh leukositosis sama shift to the left atau neutrophil bergeser ke kiri. Dan total skornya itu 10. Ya aku pernah ikut bimbingan dokter bedah juga. Memang pasien dikatakan appendicitis, diagnosisnya tegak appendicitis itu jika Alvarado skornya memang di atas 7. Kalau 5 sampai 7 itu baru suspek atau probable. Dan satu lagi ya mungkin ya tambahannya ya. Pada pasien-pasien dengan suspek dan probable atau probable, umumnya sih biasanya kita untuk melakukan observasi, karena kan posisi kan dia masih dicurigai. Kita ketemu pasien seperti itu di IGD, kita tidak boleh memberikan analgetik. Karena fungsinya tidak boleh memberikan analgetik adalah kita untuk mengevaluasi skala nyerinya. Berarti dari FAST juga bisa dipakai ya kayak gitu ya? Bisa juga. Ya, biasanya sih ya skala nyerinya tinggi. Memang kalau misalkan memang appendicitis, skala nyeri tinggi, di mana nyeri tersebut difokuskan pada bagian kanan bawah. Sama aku mau nanya dong yang etiologi dari akut abdomen tuh apa aja sih? Etiologi penyebab ya berarti ya? Iya, penyebab dari akut abdomen. Sebenarnya ada beberapa etiologi yang dapat mengakibatkan terjadinya kegawat daruratan pada akut abdomen. Mungkin nanti kamu bisa nambahkan. Aku yang ingat 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu penyebabnya gara-gara inflamasi atau peradangan. Nah, biasanya inflamasi atau peradangan ini terjadi pada beberapa organ tertentu di saluran pencernaan. Salah satu kasus yang paling sering terjadi pada peradangan di akut abdomen, salah satunya adalah appendicitis akut, di mana organ yang bermasalah itu mengalami peradangan, baik itu dia karena ada makanan yang masuk ke dalam situ, atau penyebab lain, ada infeksi misalkan, sehingga dia meradang dan terjadi akut abdomen. Itu etiologi yang pertama. Yang kedua, bisa juga terjadi karena iskemik. Iskemik ini adalah suatu mekanisme di mana terjadi gangguan suplai oksigen pada organ tertentu di dalam rongga abdomen. Salah satunya misalkan pada kasus herniasi, atau masuknya suatu organ patologis yang harusnya dia tidak ada di dalam lubang itu. Nah, contoh iskemik ini kasusnya adalah seperti hernia strangulata ya kalau nggak salah ya, dimana pada saat terjadi masuknya organ di suatu lubang patologis, dia terpuntir sehingga pembuluh darah yang harusnya mensuplai oksigen ke situ terhenti, sehingga dia mengakibatkan klinis dengan rasa nyeri yang sangat hebat. Terus yang selanjutnya bisa juga terjadi karena tadi iskemik sudah, inflamatori sudah, karena ileus bisa juga. Jadi kalau ileus ini berarti obstruksi ya? Obstruktif bisa, jadi dia kayak ada sumbatan bisa, atau memang posisi dia gara-gara memang gerakan peristaltiknya bermasalah pada suatu organ tertentu yang ada di pencernaan. Nah ini juga bisa mengakibatkan terjadinya akut abdomen, karena pada saat ada sumbatan di sana, maka lama-kelamaan dia bisa jadi pecah sehingga terjadi perforasi. Contoh-contohnya bisa gara-gara
ya kasus ileus obstruktif, ileus paralitik dan lain sebagainya. Itu sih kalau yang aku ingat, meskipun memang ada beberapa lagi rasanya poin-poin tertentu di mana dapat mengakibatkan terjadinya akut abdomen. Oke. Ada tambahan mungkin? Ya, jadi akut abdomen itu etiologinya sih selama ini yang aku benar-benar tahu dan pelajari itu ada 5. Ya, tadi 3 sudah ya terwakilkan sama kamu kan. Tadi inflamasi atau infeksi, iskemik sama obstruktif. Nah, 2-nya ini ada perforasi sama perdarahan. Jadi perforasinya itu misalnya ada tumor atau massa pada abdomen, bisa karena itu juga, maksudnya yang mengakibatkan adanya perforasi dan bisa mengakibatkan nyeri kan pada abdomen. Lalu perdarahan itu sebenarnya untuk perdarahan ini sih kasusnya banyak ke obgyn ya, jinek gitu, kayak KET, terus kehamilan ektopik ya. Terus sama tapi ada juga sih kayak melena juga bisa. Tapi terseringnya itu ke perdarahan sih biasanya kasus obgyn ya. Malah lari ke kasus obgyn gitu. Iya, karena sama-sama rongga abdomen juga sebenarnya. Kan termasuk kuadran bawah juga kan, tapi tengah. Oh iya, satu lagi yang aku mau nanya, kan tadi kita sempat ada bahas kolestititis kan ya. Nah, pemeriksaan fisik yang paling khasnya itu dan instruksi pada pemeriksaan fisiknya itu apa sih yang pada kolestititis akut ini? Oke. Jadi abdomen ini dibagi berdasarkan regio, dan regionya itu ada 9 sebenarnya. Mungkin nanti bisa kita tampilkan seperti ini kira-kira gambarnya untuk ke-9 regio abdomen tersebut. Nah, di mana secara anatomis kolesistitis ini secara anatomis dia berada di bagian kuadran kanan atas. Nah, di mana pada saat dia anatomisnya berada di situ, maka pemeriksaan fisik dasar yang bisa kita lakukan adalah melalui palpasi, di mana kita melakukan perabaan dan penekanan tentunya di bagian area perut sebelah kanan atas. Pada saat pasien ditekan di bagian sana, dia akan mengeluhkan nyeri. Lalu kadang juga bisa terjadi nyeri alih ke punggung sebelah kanan. Jadi dia nyeri alihnya bisa ke belakang. Oh iya, aku ada baca juga sih yang nyerinya itu bisa berpindah ke punggung atau pundak kanan. Ya, itu dia. Makanya dia bisa ke belakang. Terus setelah kita lepas penekanan, dia masih ada nyeri lagi atau rebound pain. Oh, berarti nyeri lepas ya? Ya, nyeri lepas. Nah, secara pemeriksaan fisik dasar sih memang yang paling utama adalah pemeriksaan itu, tapi mungkin nanti bisa kamu tambahkan lagi, soalnya aku juga lupa itu nama pemeriksaannya apa istilahnya dalam dunia medis. Setelah itu baru kita usulkan pemeriksaan penunjang apabila kita memang sudah menduga bahwa orang ini memang ada kelainan pada batu empedunya, entah itu kandung sumbatan, empedu. Berarti dia memang kita curigai ada gangguan di bagian kandung empedunya. Entah itu penyebabnya batu, entah itu penyebabnya mungkin dia ada massa di sana, entah itu mungkin karena memang dia tersumbat gara-gara sesuatu. Itu nanti terlepas dari hasil pemeriksaan penunjang akan ditegakkan lagi penyebabnya apa. Nah, pada pemeriksaan fisik yang ku ingat cuma itu. Selanjutnya kita sarankan untuk lakukan USG. Nah, nanti USG abdomen, di mana nanti juga ada beberapa gambaran-gambaran tertentu dari USG. Itu juga aku agak lupa juga sih gambaran-gambarannya apa. Oke, mungkin dari aku itu mungkin ya. Ada tambahan mungkin dari kamu? Ya, seingatku aku pernah baca dan tahu juga atau pelajari pada pemeriksaan fisik yang khas di kolestititis akut ini, itu kan ada namanya Murphy sign. Ya, Murphy sign, ya benar-benar. Murphy sign itu dia istilahnya. Jadi instruksinya kita sebagai dokter kan kepada pasien itu, jadi instruksinya adalah kita meminta pasien itu untuk inspirasi dalam, dan kita melakukan palpasi pada bagian kuadran kanan atas itu, di subkostal di kanan. Biasanya hasil yang diharapkan itu adalah pada saat kita palpasi itu pasien merasa nyeri.
dan ada rebound sign juga kan. Rebound sign itu yang artinya nyeri lepas ya. Jadi pada saat pasien expirasi, pasiennya juga masih merasakan nyeri. Tapi kita sudah melepaskan palpasi kita. Iya benar-benar. Untuk pemeriksaan selanjutnya agar dapat lebih menegakkan diagnosisnya tadi ya ada USG abdomen. Untuk USG abdomennya gambaran apa aja bisa dilihat di slide berikut ini. Oke kawan-kawan semua, berikut tadi beberapa diskusi kita tentang pembahasan akut abdomen. Mudah-mudahan bermanfaat juga dan mungkin sekalian bisa review juga keilmuan buat kawan-kawan yang sudah tahu juga. Mungkin apabila dari kawan-kawan sekalian mungkin ada beberapa hal yang ingin ditambahkan, silahkan untuk menambahkan melalui kolom komentar di bawah. Apabila kawan-kawan sekalian mungkin memang suka dengan pembahasan yang ada di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, jangan lupa juga kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin membahas suatu topik atau penyakit juga bisa di kolom komentar ya. Mungkin sekian dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat.